Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Yang kita hormati dan kita muliakan saudara-saudara, abang-abang, bapak-bapak, dan juga ada dari akhwat dari pejuang subuh ya. Ada juga dari puasa sunnah Jambi, saya lihat tadi beberapa, dan juga ada pasukan amal soleh beberapa. Dan juga mungkin ada yang lain, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun di sini kami menyambut baik, di sini kami mendukung, di sini kami turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan, dan semua langkah daripada kita sekalian dicatat sebagai amal soleh yang kelak akan menjadi pemberat timbangan kita. Harapan kita di akhirat nanti kita tergolong daripada manusia-manusia, hamba-hamba yang bisa dimasukkan surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Juga tak lupa di sini hadir bersama kita santri-santri dari Pondok Pesantren Zahratul Quran Jambi. Jadi perlu kita sampaikan bahwa kurang lebih 1 bulan atau 2 bulan yang lalu keluar sudah SK izin operasional dari Kementerian Agama untuk pendirian Pondok Pesantren Zahratul Quran Jambi ini. Jadi yang tadinya rencana kita mau dibentuk lembaga kita ini sebagai rumah Quran atau rumah tahfidz, kan, tetapi berkat masukan dan dorongan dari para guru, kita akhirnya ya ajukan ini menjadi sebuah pondok pesantren. Dan alhamdulillah, jadi secara resmi kurang lebih 1 bulan lebih lah ini sudah izin keluar sebagai pondok pesantren. Jadi yang di sini santri mukim kita jumlahnya sekarang ada 22. Nah, 22 yang mukim. Kalau bersama dengan santri yang PP cukup banyak ini bapak-bapak. Jadi kurang lebih yang ngaji dari masyarakat sekitar ini 50 ada. Jadi cukup ramai memang. Makanya sekarang pembina dan pendiri Yayasan Zahratul Quran sekaligus donatur daripada pondok pesantren ini, Bapak Haji Nopri Mahyuda, yang sekarang lagi ada di Bandung. Ketika kami sampaikan keadaan santri-santri dan pondok, beliau berinisiatif untuk membangun gedung di sebelah ini. Rencananya akan dibangun 3 lantai nanti, Ustadz. Jadi untuk gedung belajar dan juga sebagian untuk kamar asatidnya. Jadi mohon didoakan santri-santri ini, mudah-mudahan pembangunan pondok, baik pembangunan zahir maupun pembangunan batin untuk santri-santri ini diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekilas sambil nunggu waktu Isya, kita ada acara katanya tadi kultum. Nah, kultum ini idealnya dulu disingkat. Jadi awalnya muncul istilah kultum ini, kepanjangannya adalah kuliah 7 menit. Ya, kuliah 7 menit. Cuman ternyata makin kesini bergeser, Ustaz. Bergeser, jadi yang tadinya kuliah 7 menit jadi kuliah terserah antum. Nah, jadi terserah antum lah. Jadi berapa menit kita, Ustaz, kultumnya? Terserah antum lah, Ustaz. Terserah antum lah, Ustaz. Jadi bukan lagi kuliah 7 menit. Tapi kuliah terserah antum. Boleh kurang dari 7 menit, boleh lebih dari 7 menit. Tapi sedikit yang ingin kita sampaikan, insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian, bahwa kita semua yang ada di sini ini adalah insyaallah sekarang, nanti, dan nanti kelak di akhirat adalah golongan orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Kenapa dikatakan sangat-sangat beruntung? Jadi saya sering ceritakan kepada anak-anak ini bagaimana nanti kondisi kita di padang mahsyar nanti. Kita dibangkitkan tanpa sehelai benang pun. Nanti matahari akan mendekat kepada kita, didekatkan oleh Allah sejarak 1 jengkal.
Dalam riwayat 1 mil. 1 mil ini 1 kilo lebih. Dan ketika itu ada 7 golongan yang akan dapat naungan. Nanti tidak ada tempat berlindung. Tidak ada saung-saung, tidak ada pohon, tidak ada tempat kita berteduh. Tapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua alhamdulillah insya Allah ada daripada kita sekalian ini sekarang. Kalau kita istiqomah pertahankan kondisi kita, amaliyah kita ini insya Allah kelak kita betul-betul akan dapat naungan di padang mahsyar. Kondisi yang sangat panas. Sekarang Jambi sangat panas. Padahal sudah berapa juta mil jaraknya dari kita matahari. Nanti akan didekatkan sejarak 1 mil saja. Malah dalam riwayat 1 jengkal. Bisa dibayangkan matahari di atas kepala kita 1 jengkal. Tapi masalahnya kita tidak gosong. Kita tidak mutung. Kata orang ini mutung, gosong. Kita tidak gosong, kita tidak mati. Cuma rasukan panas luar biasa. Kecuali mereka yang Allah tetapkan akan dapat naungan. Ada 7. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada anak-anak muda yang tumbuh dalam keadaan mereka senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk santri-santri kita ini. Jadi kalian di sini, kita sering sampaikan Imam Nawawi ini ngomong, sebaik-baiknya ketaatan adalah sibuk dengan ilmu. Kalian sudah sibuk dengan ilmu di sini, dan kondisi kalian sekarang tumbuh, kembang, masa muda digunakan, dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baiknya ibadah kita sampaikan adalah belajar, menuntut ilmu. Sebaik-baiknya ketaatan kepada Allah adalah menuntut ilmu. Maka ini kondisi yang sangat mulia bagi kita, maka syukuri dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manfaatkan betul keadaan kita ini. Bersama kita juga ada sekarang ini, kalau tahu pejuang subuh ini, dari katanya pejuang ini berjuang subuh, waktu subuh. Nah, mungkin kawan-kawan kita santri ini, Ustaz, termasuk pejuang subuh juga lah. Mereka ini subuh-subuh luar biasa kita bangunkannya. Nah, mungkin dari yang tadinya di rumah ini biasa sama orang tuanya dibiarkan, sudahlah kasihan, jangan dibanguni dulu, sudahlah kasihan, masih capek. Akhirnya dibiarkan mungkin oleh orang tuanya. Ketika di sini kita biasakan qiyamul lail. Jam 3:30 sudah kita bangunkan. Kadang jam 3 kita bangunkan. Kita gedor-gedor. Ini saya sama Ustadz Fauzan ini siap pistol, Ustadz. Tapi pelurunya bukan dari pelor, pelurunya dari air. Jadi gedor sekali tidak bangun, naik lagi kita tembak dari jauh. Nah, bangun langsung alhamdulillah. Tapi ketika sampai sini masih ngantuk-ngantuk lagi. Mereka jadi berjuang luar biasa supaya besok subuhan nunggu subuh, qiyamul lail sampai subuh ini berjuang luar biasa. Habis itu wirid, habis itu setoran. Jadi alhamdulillah betul-betul bermanfaat. Dan di sini juga ada abang-abang kita ini, mereka dari kelompok berjuang subuh, ada yang dari puasa sunnah Jambi, ada yang dari pasukan amal soleh. Ini juga termasuk daripada yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis, 7 golongan yang akan dapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ada rojulani, 2 orang laki-laki. Ya ini contoh saja 2 orang laki-laki. Tapi maksudnya ya laki-laki sama laki-laki, laki-laki sama perempuan atau perempuan sama perempuan. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkumpul, mereka bertemu, ada yang dari Palembang, ada yang dari daerah Jambi yang mana kumpul jadi satu, mereka bertemu bukan untuk kepentingan harta, bukan untuk kepentingan jabatan, bukan untuk kepentingan apapun. Sekarang orang banyak yang berkawan, orang banyak yang bersaudara, ini karena suatu kepentingan. Nengok ada orang jadi pejabat, jadi bupati, jadi DPR, mulai, oh Kando, apa kabar Kando? Oh abang, apa kabar abang? Mulai dipanggil abang, sapu-sapu manggil abang, sapu-sapu manggil Kando, karena sudah jadi pejabat. Coba pas bukan jadi pejabat, sapu manggil dia abang, sapu nganggap dia Kando lagi, tidak ada. Artinya persaudaraannya, mereka mendekat, mereka berkumpul karena sebuah kepentingan. Yo harapnya ada loka nanti, harapnya bisa dibantu-bantu kasih pekerjaan. Dan ini mereka, abang-abang kita ini di sini, mereka bersatu, bertemu, berkumpul di suatu tempat bersama-sama pagi-pagi subuh. Padahal subuh ini kalau di Palembang, di Lampung ini rawan Ustaz biasanya. Apalagi subuh keluar bawa motor dewean, ngeri, banyak begal. Nah kalau di Jambi ini tidak tahu lah, masih aman kayaknya. Jadi memang resikonya besar satu. Yang kedua, ngelawan hawa nafsu itu yang berat. Untuk bisa subuhan. Kalian dari atas ke bawah lagi beratnya kan. Nah ini abang-abang ini dari rumah jauh, pagi-pagi bermotor. Ada namanya suling, subuh keliling. Ngajak orang-orang subuh berjamaah, ngaji bersama, belajar bersama. Ini perjuangan yang luar biasa.
yang mempertemukan mereka, yang menyatukan mereka adalah mereka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharapkan supaya yang melihat mereka bukan pejabat, yang melihat mereka bukan sapu supaya mereka dapat jabatan, dapat apa. Mereka supaya ingin dilihat Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti kelak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa minum telaga Kautsar dari tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diharapkan. Nah, maka perjuangan seperti ini teman-teman sekalian yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati kita. Jadi, dan inilah bukti bahwasanya hidup kita ini berkah. Berkah. Kita sering nyebut-nyebut berkah, berkah, berkah. Apa itu berkah? Berkah ini kata Imam Ghazali, ziyadatul khair. Bertambahnya kebaikan. Bertambah kebaikan. Tapi ketika kita ngomong kebaikan, apa itu kebaikan? Mungkin kata kita baik. Kata sandi-sandi tidak mesti sama baiknya. Kata kita makan yang pedas-pedas ini baik. Tidak tahu kata orang yang asalnya dari Jawa mungkin lebih baik makanan yang manis, kata mereka. Jadi kata orang yang di Jawa manis tidak mesti baik, tidak mesti kata orang yang di Sumatera baik. Begitu sebaliknya. Maka kata ulama, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan yang masuk dalam kategori barokah di sini itu apa? Yang pertama katanya ziyadatul ibadah. Bukti orang yang hidupnya berkah ini adalah bertambah kebaikan dalam hidupnya dalam bentuk ibadah yang terus bertambah. Maka insya Allah ini bukti Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita. Makin hari makin manfaat hidup kita, makin kita isi, makin kita tambah hidup kita ini ibadahnya. Ibadah ini macam-macam. Teman-teman belajar ngapal Quran, teman-teman belajar nurut sama guru, khidmah sama guru, ini ibadah. Teman-teman diem baik di sini, diem istirahat itu bisa jadi ibadah. Karena niatnya supaya nanti bangun saya bisa ngapal Quran, ndak ngantuk subuhan, ndak ngantuk qiyamul lail. Ini tidurnya jadi tidur ibadah. Tapi untuk menjalankan ibadah ini sulit. Ibadah ini berat, walaupun istilahnya sepele. Ibadah ini kata ulama didefinisikan kullu amalin yukhaliful hawa. Setiap amal yang bertentangan dengan hawa nafsunya. Setiap amal aktivitas yang intinya bertentangan melawan hawa nafsu. Makanya berat. Lawan hawa nafsu itu berat. Dulu setelah selesai daripada perang Badar, Rasulullah ngomong, kita baru selesai daripada jihad kecil. Tapi kita masih akan menuju jihad yang lebih besar. Padahal ketika itu jihad luar biasa oleh umat Islam, oleh sahabat Rasulullah. Karena itu perang perdana. Perang Badar ini perang perdana. Kalau yang sudah membaca sirah Nabi yang kita beli bukunya itu, perang perdana secara langsung umat Islam ini adalah perang Badar. Langsung. Dan itu perdana. Umat Islam jumlahnya sangat sedikit dibandingkan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian lagi puasa ketika itu bulan Ramadan. Berat sekali, lapar. Kita tengok siapa adik kita Zio. Kalau lupa sahur paginya tergolek dia. Hah? Lupa sahur, kadang ada yang lupa sahur. Bukan lupa sahur, kadang dibangunin susah, Ustaz. Jadi tiba-tiba kita bangun di atas, kita kira sudah turun, ternyata di pojok situ dia. Di pojok situ papan tulis itu Nah, ini ada papan tulis satu lagi. Jadi papan tulis ini dipasang, kita tidak tahu ternyata di situ ada orang. Sumputan dia. Akhirnya lupa sahur. Pagi-pagi luar biasa dia tergolek, lemas, duduk di bawah tanggus itu. Kasihan kita nengoknya. Cuman kita tanya, masih kuat tak puasa nak? Masih Ustaz katanya. Alhamdulillah. Ini kuat. Dan ketika itu umat Islam ini masih puasa, mereka perang. Tapi menang. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sulit sekali untuk memenangkan perang ini. Tapi kata Nabi, ini jihad kecil. Kita menuju jihad yang lebih besar katanya. Apa jihad yang lebih besar? Kata Nabi, jihadun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Ternyata melawan hawa nafsu ini berat sekali. Dan ibadah, inti daripada ibadah ini adalah melawan hawa nafsu. Makanya berat, ibadah ini berat. Sholat kata kita mudah, kata kita enteng. Enggak. Bisa istiqomah, bisa khusyuk dalam sholat, bisa tepat waktu. Apalagi sampai ngajak orang, kayak kawan-kawan pejuang subuh ini. Sulit. Untuk kita ngajak, membangkitkan semangat kita dewek lagi berat. Ini nak ngajak orang. Ngajak orang subuhan lagi. Subuh sholat paling berat. Orang-orang munafik ini untuk menjalankan sholat mereka ini malas. Idza qamu ila sholati qamu kusala katanya. Orang-orang munafik ini ciri-cirinya kalau mau sholat mereka melaksanakan dengan malas-malasan. Malas-malasan. Rata-rata sholat ini untuk orang munafik ini malas. Tapi yang paling berat untuk orang munafik ini sholat subuh. Subuh. Dan mereka ini kawan-kawan kita, abang-abang kita ini ngajak orang untuk subuhan. Bisa bayangkan. Kalau sudah ngajak orang berarti insya Allah kita sudah
namanya dakwah yang tidak melulu kita sudah lebih baik kan Ustaz ya. Cuman pada intinya yuk kita namanya ngajak orang pasti kita termotivasi untuk melaksanakan terlebih dahulu. Kita ngajak orang baik, yuk kita pasti pertama kali ngajak diri kita baik. Maka luar biasa. Ibadah ini berat, maka untuk supaya bisa istiqomah ibadah harus dipaksa. Harus dilawan hawa nafsu tadi. Ngantuk-ngantuk, lawan. Ngantuk-ngantuk, paksa. Nanti lama-lama terbiasa. Malam-malam ngantuk-ngantuk kita memurojaah Al-Quran, besok pagi harus setoran. Kalau tidak dipaksa, ya kita akan selamanya malas. Sedekah berat. Kalau tidak dipaksa sedekah selamanya kita pelit. Puasa berat. Kalau tidak dipaksa puasa, wajib ataupun sunnah, kita selamanya kita jadi Abdul Butun, kata orang di pondok. Abdul Butun, Abdul Butun, hamba perut. Hidup kita menghambakan diri sama perut. Lapar. Kalau sudah lapar, nak emosi, nak marah, nak ngamuk. Maka yang pertama itu, tanda orang yang barokah hidupnya, ibadahnya makin hari makin bertambah. Kualitas dan kuantitasnya terutama. Terus selanjutnya adalah ziyadatul mujahadah. Buktinya adalah semangat jihad. Mujahadah itu jihad. Jahada yujahidu. Dia berjuang. Berjuang untuk siapa? Berjuang untuk agama. Berjuang untuk Allah. Berjuang untuk Rasulullah. Itu tanda orang yang berkah. Minat, semangat dia untuk berjuang untuk agama Allah ini dari waktu ke waktu terus bertambah. Dulu tidak mau tahu. Kawan nak subuhan, nak ada subuhan, tidak mau tahu. Tanda orang yang berkah sekarang sudah mulai prihatin. Ngapa masjid ini kosong? Ngapa masjid ini sepi kalau subuh? Akhirnya mulai diajak orang. Ayo kita subuhan. Mulai bikin syiar. Supaya orang datang kayak mana? Bikin pengajian. Ngajak orang. Ngajak orang ternyata sangat berat sekali. Ngajak orang ngaji sangat berat sekali. Kadang orang yang ngajak kita, kadang orang yang dekat-dekat kita ajak ngopi, datang. Tapi kita ajak ngaji, tidak datang. Nah, kita ada malam Sabtu di sini pengajian. Malam Sabtu ini pengajian Fathul Qorib sama Bidayatul Hidayah. Kita bikin roha. Dulu awal mula kami bikin pengajian itu, karena beberapa datang, wali santri, tetangga sini datang. Ustaz, ada di pondok ini pengajian-pengajian, supaya kita bisa ikut datang ngaji. Oh, nanti insya Allah kita bikin, Pak. Datang lagi, Ustaz, ada pengajian, kita ini pengen juga ngaji kitab. Kita pengen juga belajar fikih. Kita pengen juga belajar yang lain, belajar agama. Akhirnya, jadwal santri-santri ini kita ganti. Kita tanya, mereka sempatnya malam apa? Ada pilihan malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Oh, malam Jumat kita yasinan, Ustaz. Oh, ya sudah, malam Ahad kayak mana? Oh, malam Ahad kita banyak kegiatan, Ustaz. Sudah malam Sabtu. Nah, malam Sabtu cocok katanya. Akhirnya kita bikinlah malam Sabtu pengajian. Dan sudah setelah kita adakan, ternyata yang datang cuma siko. Itu cuma siko. Yang kemarin ngajak, yang kemarin minta diajari ngaji itu entah kemana ceritanya. Kita bikin flyer, kita bikin pengumuman, kita undang di grup ini. Ternyata masih sepi. Karena ngajak ngaji yang berat, ngajak ngaji berat. Ngajak ibadah berat. Dan ini orang yang berkah hidupnya dari waktu ke waktu semangat untuk menghidupkan agama, semangat untuk agama Allah ini terus bertambah. Bukan untuk kelompok, bukan untuk pribadi. Sekarang masalahnya banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan agamanya. Lebih mementingkan kepentingan partai daripada kepentingan agamanya. Kepentingan ormas lebih diutamakan daripada kepentingan agamanya. Orang sekarang kalau agama dihina ini biasa-biasa baik. Biasa-biasa baik. Sudahlah, Tuhan tidak perlu dibela. Allah tidak perlu dibela. Alasannya kayak itu. Tapi ketika coba yang disinggung, yang dihina partainya atau ormasnya, ngamuk mereka. Ngamuk, tahan bawa parang, tahan turun jalan, ngamuk. Oh, kau ngino partainya. Ribut. Kadang urusan ormas sampai sekarang ini tidak sudah nih urusan terawih, Bang. Terawih tidak sudah. Ada yang terawih 8 rakaat, ada yang terawih 20 rakaat. Ini bentar lagi Ramadan. Kurang lebih tidak nyampe 100 hari lagi. Ini sudah berapa hari lagi? 68 hari. 68 hari lagi kita masuk Ramadan. Jadi santri-santri hafalannya dikuati lagi, ngajinya dilancari lagi. Bakal pasti deket-deket hampir tiap tahun kita akan membahas tentang rakaat tarawih itu berapa? Ada yang 8, ada yang 20. Ribut. Oh, kau semalam tarawih 20 rakaat itu bid'ah, itu sesat, neraka. Yang tarawih 20 tidak terima. Oh, kau tarawih 8 rakaat itu kurang itu. Itu sesat, neraka. Ada yang ikut-ikut. Untung aku udah sembahyang tarawih gitu. Jadi ujung-ujungnya sesat kalau. Sesat kalau.
Yang 8 sesat, 20 sesat. Yang tidak sembahyang tarawih, oh berarti aku tidak sesat nih katanya. Jadi akhirnya seperti itu. Kita pecah belah, yang kita utamakan bukan agama, tapi ormas kita, kepentingan pribadi kita. Maka orang yang berkah dari waktu ke waktu, egonya dia kesampingkan. Yang utama adalah agama. Rasulullah disakiti, dihina, dilempar kotoran, dilempar batu. Pernah ke Taif beliau, dilempar kotoran, dilempar batu, dilempar pakai tulang, apa segala dilemparkan sampai berdarah-darah Rasulullah. Sampai 2 malaikat menawarkan jasa. Ya Rasul katanya, satu malaikat yang namanya malaikat yang ngatur gunung. Ya Rasul, kalau kamu mau gunung-gunung di Taif ini nanti aku timpakan ke orang-orang Taif yang sudah kurang ajar sama kamu. Yang satu lagi nawarkan, ya Rasul, aku sudah melihat kelakuan orang-orang Taif. Ini malaikat yang ngatur bumi. Kalau kamu mau ini tanah Taif aku belah jadi 2, nanti orang-orang Taif aku masukkan dan mereka biar dihimpit di sana biar tahu rasa mereka katanya. Apa jawab Rasul katanya? Lah, jangan. Jangan. Rasul malah mendoakan mereka. Rasulullah ingin katanya, enggak, aku ingin nanti anak cucu mereka yang beriman. Mereka tidak beriman, barangkali anak cucu mereka yang beriman. Dan benar sekarang Taif ini 100% penduduknya muslim. Dan Rasul ketika itu mendoakan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasul tidak marah. Padahal yang backinginnya malaikat. Yang backinginnya malaikat. Kalau kamu mau ngomong baik, tinggal ngadakan tangan minta sama Allah. Rasulullah tidak mau. Malah minta hidayah. Allah hidahi kaumku itu, mereka tidak tahu siapa aku. Mereka tidak tahu apa yang aku bawa. Wajar mereka seperti itu. Itu Rasulullah. Ini demi agama. Agama. Harapannya nanti Islam ini berkibar di tanah Taif. Kalau bukan mereka, ya anak cucunya. Untuk agama Rasulullah kesampingkan egonya. Dan ini yang perlu kita contoh. Perlu kita contoh. Jadi mungkin ya wajar lah. Dulu saya juga ya biasa berangkat subuhan dewek kayak itu, Bang. Mulai sekarang mulai ada santri ini, dia mulai ngajak santri, kadang masyarakat sekitar kita ajak. Ternyata emang berat ngajak ngaji, ngajak ibadah itu berat. Kadang kita terbawa waktunya, kadang kita emosi juga. Kadang bukan lagi pistol, kita buka pistol, akhirnya kita guyurkan, bangun gitu. Bukan lagi pistolnya lagi itu. Karena saking susahnya bangun. Masyarakat kita ajak, ya sebagian kayak itu. Sudah kita ajak sepakat kumpul, ternyata hari itu tidak kumpul. Karena memang berat, ngajak ibadah berat. Apalagi pejuang subuh ini dan yang lain, ada biker subuh, kita sering dengar kalimat-kalimat sumbang dari orang-orang. Nuduh ini macam-macam lah. Ngapu kalau benderanya hitam, ya sudah. Apa salahnya kalau hitam? Namanya subuh-subuh masih gelap hitam kan. Kadang cuma gara-gara benderanya hitam, gara-gara ada yang naik kudo. Apa salahnya naik kudo? Biar keren. Karena kalau kita bikin logonya nih gambar mobil, dikira travel kayak gitu kan. Salah pula. Maka yo kata-kata sumbang banyak sekali. Katanya ini terafiliasi ke ini ke itu. Cuman ya itu tantangan. Memang tantangan dalam berjuang untuk agama yang seperti itu. Dan insya Allah ketika kita sudah merasakan manisnya perjuangan, makin besar tantangan kita makin senang kadang gitu. Makin besar tantangan kita makin lega dalam hati kita, makin semangat dalam diri kita. Guru kita Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau dijuluki singa podium. Karena ketika beliau ngomong alhamdulillah, itu langsung orang terdiam. Jutaan orang diam. Suatu ketika saya pernah mendengar cerita dari santi-santi senior beliau, bahwasanya beliau ini pernah merasakan resah dalam hatinya. Resah apa sebabnya resah? Karena beliau ketika dakwah ke kampung-kampung Badui, dakwah ke luar negeri kemana, kok begitu mudahnya orang ini ikut beliau. Begitu mudahnya orang tersentuh dengan kalam beliau. Beliau belum pernah merasakan dihina, dicaci, belum pernah. Di situ beliau malah sedih. Kok dakwah aku lancar-lancar baik? Kok perjalanan safar dakwah aku tidak ada halangan, tidak ada hambatan, perasaan di mana-mana disambut, di mana-mana orang masuk Islam begitu mudah. Akhirnya beliau malah khawatir karena itu. Beliau tidak merasakan susahnya dakwahnya Rasulullah, kata beliau. Akhirnya suatu ketika beliau pernah bersama santrinya ke Badui. Jadi salah satu kegiatan santri Darul Mustafa ini ada khuruj namanya. Khuruj, beberapa santri yang sudah senior diajak keluar setiap minggu atau 2 minggu sekali. Itu ke kampung-kampung Badui. Karena jangan salah, wong Arab yang tidak bisa baca Quran itu banyak, Ustaz. Wong Arab yang tidak bisa ngaji itu banyak. Kita dulu sering suruh nyimai bacaan orang-orang Arab yang sudah tua-tua, mereka banyak yang tidak bisa baca Al-Quran. Nah, akhirnya banyak makanya dakwah ke kampung-kampung Badui. Dan beliau diceritakan oleh santri beliau bahwasanya beliau ini ketika sampai dihina-hina, oh ini Umar bin Hafidh, ini syirik, ini tukang segala macam.
Ketika mendengar itu beliau santrinya marah. Kata beliau, tahan katanya. Beliau malah alhamdulillah katanya. Beliau senang. Akhirnya merasakan juga rasanya dihalangi, dihambat dakwahnya, dicaci-caci itu beliau merasakan. Artinya ketika orang sudah merasakan manisnya dakwah, manisnya perjuangan untuk agama ini, malah makin besar makin besar hambatan, makin besar halangan, makin besar ujian ini, makin merasakan manisnya dakwah. Nah, itu yang mungkin kawan-kawan pejuang subuh sudah lebih tahu tentang rasanya itu, karena kita belum apo-apo di sini, dan kebetulan santri juga tidak sesusah orang-orang di luar untuk diatur mungkin kan. Sini kita tinggal ancam, kau aku keluar ke. Nah, takut mereka. Macam-macam ku balik kan, macam-macam ku skors, takut. Nah, kalau orang-orang masyarakat luar kan entah pakai apa gitu ngancemnya kan. Kita ancam pakai neraka lagi mereka tidak takut kan. Nah, gitu serba salah. Maka itu memang tantangannya seperti itu, dan mudah-mudahan dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menguji, tidak pernah memberikan beban kepada hambanya melebihi daripada kadar kemampuannya. Mudah-mudahan sebagaimana malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musalla ini, dipertemukan, disatukan, kelak kita akan disatukan, dipertemukan, dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu diakui sebagai umatnya, bahwasanya dikatakan umat Nabi Muhammad ini nanti dibagi 3, dan sepertiganya akan tergolong orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, dan semoga kita tergolong daripada orang-orang umat Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab, barakah daripada majlis ini, amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali ini yang bisa kita sampaikan sekali lagi kepada kawan-kawan dari pejuang subuh dan kawan-kawan dari pasukan amal soleh dan yang lainnya. Kita sampaikan terima kasih sudah berkenan mampir ke sini. Terima kasih untuk bukuannya. Masya Allah, santri-santri senang ini minum jus jambu bukunya. Terima kasih. Minta doanya santri-santri ini semoga diberi istiqomah. Kalau masih ada kok 2 santri ini Ustaz yang pingin belahari pengen ingat wong tuanya, demam dikit, nelpon pengen balik, masih banyak. Jadi minta doakannya supaya diberi istiqomah mereka, berkah belajarnya, nanti keluar mereka jadi ulama, jadi orang-orang yang bisa mengamalkan ilmunya, yang bisa menyebarkan dan memperjuangkan agama Islam di kampung mereka, jadi rembulan. Salah satu doa kami untuk santri-santri ini supaya mereka jadi akmar fi biladihim, jadi rembulan di kampung mereka masing-masing nanti. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya, ini kemarin baru meninggal yang ibunya, Sofia binti Mahya, yang ini mau operasi besok. Namanya ini. Masya Allah. Jadi ada hamba Allah yang husnudzon dengan kita. Husnudzon, doa kita ini diijabah. Husnudzon, kita ini orang-orang baik, dan mudah-mudahan Allah benar-benar golongkan kita kepada orang-orang baik, orang-orang yang doanya mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara kita ini minta didoakan untuk saudara Azlin Atomi. Beliau ini mau operasi ya. Diminta doanya hadirin sekalian dan santri-santri, mudah-mudahan dilancarkan operasinya dan diberikan kesembuhan segera, dan juga diberikan kesehatan dan kembali pulih seperti sedia kala, menjadi hamba yang taat, hamba yang soleh, hamba yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada amal baik. Dan juga kepada untuk saudari Sofiyah binti Mahyah almarhumah, kemarin baru saja wafat. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah rahmati, Allah golongkan ke dalam golongan orang-orang baik, orang-orang soleh, golongan para siddiqin, syuhada, as-salihin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفي أنت الشافي اللهم يا شافي اشفي أخانا أزل أطامي اللهم اشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا عللا ولا ألما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لأختنا صفية بنت محيا اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها وسع مدخلها واجعل الجنة مثواها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما وتجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما ربنا يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عليم وخبير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم